Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Parandes Ramadan, NIM 501190288 kelas 2I. Di sini saya akan menjawab UAS pengantar manajemen prodi ekonomi syariah. Soal yang pertama adalah dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning perencanaan. Jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Di sini kita mulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Tahap keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif terbaik dan paling memuaskan. Nomor 2. Ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Pertama, teori Maslow. Teori Maslow terdiri dari tingkatan tertinggi ke tingkatan terendah. Pertama, kebutuhan aktualisasi diri dan pengembangan diri. Contohnya penggunaan potensi diri. Yang kedua, kebutuhan harga diri. Contoh, status atau kedudukan, prestasi, penghargaan, dan kehormatan diri. 3. Kebutuhan sosial. Contoh, cinta, persahabatan. 4. Kebutuhan keamanan dan rasa aman. Contoh, perlindungan dan stabilitas. 5. Kebutuhan fisiologi. Contoh, makanan, minuman, perumahan, dan istirahat. Yang kedua, teori kebutuhan McLean. Teori kebutuhan McLean menyatakan bahwa pencapaian kekuasaan, kekuatan, hubungan merupakan 3 kebutuhan penting yang dapat membantu menjelaskan motivasi. Kebutuhan pencapaian merupakan dorongan untuk melebihi standar dan berjuang untuk berhasil. Kebutuhan kekuatan dapat membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa, sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Dan kebutuhan hubungan merupakan keinginan antar personal yang ramah dan akrab dalam lingkungan. McLean menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih keras. Hal ini untuk memperoleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh penghargaan. Hal ini kemudian menyebabkan ia melakukan sesuatu yang lebih efisien dibanding sebelumnya. Dorongan pertama ini dapat disebut sebagai nudge, yaitu kebutuhan atau pencapaian. Kebutuhan kekuatan (NFO) merupakan keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang terpengaruh, dan mengendalikan individu lain. Dalam bahasa sederhana, ini kebutuhan atas kekuasaan dan otonomi. Individu dengan NFO tinggi lebih bertanggung jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain, senang di tempat dalam situasi kompetitif, dan berorientasi pada status, dan lebih cenderung lebih khawatir dan wibawa dan pengaruh didapatkan ketimbang kinerja yang efektif. Yang ketiga, faktor motivator. Kehadiran motivator akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor motivator ini dapat ditemukan dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya seperti prestasi kerja, pengakuan sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, peluang, pertumbuhan. Menurut Herzberg, ketidakhadiran faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja yang berarti. Namun adanya faktor motivator akan memberikan kepuasan yang tinggi bagi karyawan. Pertama, prestasi. Pekerja harus memberi karyawan rasa prestasi. Ini akan memberikan perasaan yang bangga terhadap mereka.
Yang kedua, pengakuan. Pekerjaan harus memberikan pujian atas pengakuan dan keberhasilan kepada karyawan. Pengakuan ini harus datang dari atasan atau rekan-rekan kerja mereka. Pekerja itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri harus menarik, beragam, dan memberikan tantangan yang cukup untuk membuat karyawan tetap termotivasi. Yang ketiga, tanggung jawab. Karyawan harus memiliki pekerjaan. Mereka yang harus menganggap dirinya mereka atas tanggung jawab atas penyelesaian. Yang keempat, pengembangan karir. Peluang promosi harus ada untuk karyawan. Yang kelima, yang terakhir, pertumbuhan pekerjaan. Harus memberikan karyawan kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Ini bisa terjadi baik di tempat kerja atau melalui pelatihan yang lebih formal. Yang kedua, faktor hygiene. Tidak hanya faktor hygiene akan menyebabkan karyawan bekerja kurang keras. Ketidakhadirannya faktor hygiene ini juga menyebabkan ketidakpuasan bagi pekerja. Contoh faktor hygiene diantaranya seperti kebijakan perusahaan, pengawasan, gaji, kondisi kerja, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja. Hubungan dengan kolega dapat kerja fisik serta hubungan antar atasan dan bawahan. Namun adanya faktor hygiene tidak bisa terpengaruh dengan kepuasan kerja bagi karyawannya. Faktor hygiene ini pada dasarnya tidak terdapat di pekerjaan itu sendiri, tapi ada pada sekitar pekerjaan tersebut. Faktor ini sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi faktor kesehatan atau higienis. Kebijakan perusahaan. Perusahaan harus adil dan jelas bagi setiap perusahaan. Mereka juga harus setara dengan pesaing-pesaingnya. Pengawasan. Pengawasan harus adil dan sesuai. Karyawan harus diberikan otonomi dan tentunya ruang lingkup yang sewajarnya. Hubungan. Hubungan yang sehat, ramah, dan pantas harus ada di antara rekan kerja atasan dan bawahan. Kondisi kerja. Peralatan dan lingkungan kerja harus aman, cocok untuk tujuan, dan higienis. Gaji. Struktur pembayaran harus adil, masuk akal. Gaji atau upah juga harus kompetitif dengan organisasi lainnya dalam industri yang sama. Keamanan. Pentingnya bagi karyawan untuk merasa bahwa pekerjaan mereka aman dan mereka tidak berada di bawah ancaman PHK. Soal nomor 3. Pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang bermuncul baik di kalangan pendidik maupun serta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah seorang pemimpin leader pada suatu pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Ya, pembelajaran di masa COVID-19 sebuah tantangan yang harus ditaklukkan oleh semua pihak, bagi baik guru, siswa maupun orang tua. Di sini kita bisa menciptakan pemikiran yang lebih terbuka. Para guru maupun siswa tidak hanya mencoba berbagai aplikasi ataupun metode baru. Tidak semua siswa memiliki level kompetensi yang sama. Yang unggul di satu bidang belum tentu unggul di bidang lainnya. Cobalah membagi kelompok belajar berdasarkan kompetensi yang sama. Contohnya, kalau satu hari harus 5 jam mengajar, kenapa tidak serentak diajar lewat aplikasi dan diberikan tugas yang sama? Kita bisa mengganti tersebut menjadi 5 kelompok yang lebih kecil masing-masing 1 jam melalui aplikasi video conference. Jadi, satu kelompok belajar topik yang disukai, menarik, ataupun yang disukai oleh mereka. Terima kasih, itu saja jawabannya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.